selamat datang kembali di podcast kami WMB. Waktunya mahasiswa bicara, mampu membangkitkan semangat belajar dalam diri kita bersama Deviani, Natalia, Nafakardila, dan Suryanti. Di podcast kali ini kita akan bahas mempertahankan semangat belajar. Nah, langsung saja kita akan bahas episode 4 ini. Nah, mempertahankan semangat belajar. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk tetap termotivasi belajar meskipun kita menghadapi banyak kegagalan atau rintangan dalam belajar? Menurut saya, menghadapi kegagalan dan rintangan dalam belajar bisa sangat menantang. Tetapi ada beberapa cara untuk tetap termotivasi dan terus maju. Beberapa strategi yang Anda dapat terapkan, yang pertama itu pahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Mengakui bahwa kegagalan adalah normal, yang bagian dari proses belajar. Setiap kegagalan memberikan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Cobalah untuk melihat kegagalan sebagai umpan balik, bukan batasan. Lalu yang kedua, tetapkan tujuan yang realistis dan terukur. Memiliki tujuan yang jelas dan terukur bisa memberikan Anda sesuatu yang konkret untuk dikejar. Pastikan tujuan Anda realistis dan pecah menjadi langkah-langkah kecil untuk memudahkan pencapaian. Lalu yang ketiga, cari dukungan. Berbicara dengan teman, keluarga, atau mentor yang dapat memberikan dukungan emosional dan praktis. Mereka bisa memberi motivasi, saran, dan perspektif baru yang dapat membantu Anda melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Anda dapat membangun ketahanan yang lebih besar terhadap kegagalan dan mempertahankan motivasi belajar meskipun menghadapi rintangan. Setiap langkah maju adalah kemajuan, tidak peduli seberapa kecil. Menurut saya, untuk tetap termotivasi belajar meskipun menghadapi banyak kegagalan atau rintangan, yaitu seperti menemukan sumber motivasi. Nah, kita tentukan alasan kita ingin sukses secara akademik dan gunakan sebagai sumber motivasi. Nah, hal ini dapat membantu kita memotivasi diri sendiri untuk terus semangat belajar. Lalu yang kedua itu membuat kemajuan. Nah, buatlah kemajuan sebagai salah satu bentuk motivasi saat mengerjakan tugas atau berada di tengah-tengah. Dan kita dapat melihat kemajuan yang telah kita capai, dan ini dapat meningkatkan motivasi kita untuk terus berjuang. Menurut saya, untuk tetap termotivasi belajar meskipun menghadapi banyak kegagalan atau rintangan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, pentingnya untuk mengubah pola pikir terhadap kegagalan, melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai akhir dari segalanya. Juga fokus pada progres dan perbaikan yang terjadi seiring waktu, bukan hanya pada hasil akhir. Selanjutnya, mencari dukungan dari orang-orang terdekat seperti teman, keluarga, atau guru yang dapat memberikan dorongan dan motivasi. Jangan takut untuk meminta bantuan atau nasihat ketika menghadapi rintangan. Selain itu, menciptakan tujuan yang realistis dan terukur, serta membagi tujuan tersebut menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dicapai secara bertahap. Hal ini akan membantu menjaga motivasi dan memberikan rasa pencapaian setiap kali mencapai langkah kecil. Terakhir, jangan lupa untuk mengambil waktu istirahat dan mengisi diri dengan kegiatan yang menyenangkan dan menyegarkan pikiran seperti berolahraga atau melakukan hobi untuk menjaga keseimbangan dan menghindari kelelahan. Nah, dalam mempertahankan semangat belajar, bagaimana sih cara mengatur lingkungan belajar agar selalu kondusif dan memotivasi kita? Menurut saya, mengatur lingkungan belajar yang kondusif dan
Memotivasi sangat penting untuk mendukung efektivitas dan kenyamanan belajar. Ada beberapa cara untuk membantu Anda mengoptimalkan lingkungan belajar Anda. Yang pertama itu pilih lokasi yang tenang, temukan tempat yang minim gangguan, baik itu di rumah, perpustakaan, atau kafe yang tenang. Lingkungan yang tenang akan membantu Anda fokus tanpa terganggu oleh kebisingan atau aktivitas sekitar. Lalu yang kedua, pencahayaan yang baik. Pastikan area belajar Anda memiliki pencahayaan yang cukup. Cahaya alami adalah yang baik, tetapi jika tidak memungkinkan, gunakan lampu yang cukup terang agar tidak menimbulkan ketegangan pada mata Anda. Lalu yang ketiga, kenyamanan fisik. Investasikan pada meja dan kursi dan nyaman. Pastikan kursi mendukung postur duduk yang baik dan meja pada ketinggian yang tepat untuk mengurangi risiko nyeri punggung atau leher. Dengan menata lingkungan belajar yang kondusif, Anda tidak hanya menciptakan tempat yang mendukung untuk belajar, tetapi juga meningkatkan keseluruhan kesiapan dan motivasi Anda untuk menghadapi sesi belajar. Menurut saya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi, yaitu contohnya seperti menata ruang kelas belajar. Nah, penataan ruang kelas belajar yang baik dan tepat itu sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, ruang kelas yang bersih, nyaman, dan tertata dengan rapi itu akan mendukung pembelajaran lebih baik. Lalu yang kedua itu memperhatikan lingkungan luar kelas. Nah, lingkungan luar kelas itu juga sangat penting diperhatikan, seperti lokasi sekolah yang terlalu dekat dengan keramaian seperti pasar, pinggir jalan raya, atau pabrik dapat mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar. Sebaliknya, lokasi yang tenang dan nyaman dapat membantu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Untuk mengatur lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi, yaitu pilihlah tempat yang tenang dan bebas dari gangguan. Hindari tempat dengan banyak kebisingan atau distraksi seperti televisi atau gadget yang dapat mengganggu konsentrasi. Selanjutnya, pastikan tempat tersebut memiliki pencahayaan yang cukup agar mata tidak mudah lelah. Selain itu, aturlah meja dan kursi yang nyaman untuk belajar agar postur tubuh tetap baik dan nyaman saat belajar. Juga, pastikan ada akses ke sumber daya belajar yang diperlukan seperti buku, catatan, atau perangkat elektronik yang diperlukan. Juga, hiasi lingkungan belajar dengan benda-benda yang memotivasi seperti gambar inspiratif atau kutipan motivasi. Aturlah jadwal belajar yang teratur dan konsisten di lingkungan tersebut agar terciptanya kebiasaan belajar yang baik. Oke, selanjutnya dalam mempertahankan semangat belajar, bagaimana teknik mengatur waktu belajar yang efektif agar tidak merasa jenuh atau kelelahan saat belajar? Mengatur waktu belajar yang efektif dapat membantu kita dalam meningkatkan kualitas belajar dan mengurangi rasa lelah. Nah, contohnya itu seperti contohnya yang pertama itu mengetahui kapasitas belajar kita. Yang pertama itu kita perlu mengetahui pola belajar kita sendiri. Cara belajar yang membuat kita merasa betah dan tidak mudah bosan. Misalnya, kita mungkin lebih nyaman belajar sambil mendengarkan musik atau dengan suasana yang menyenangkan. Menurut saya, untuk mengatur agar kita belajar lebih efektif dan tidak merasa jenuh atau kelelahan, yaitu menggunakan metode
Pomodoro, yaitu membagi waktu belajar menjadi sesi pendek sekitar 25 menit dengan istirahat singkat selama 5 menit di antara sesi. Hal ini membantu menjaga fokus dan menghindari kelelahan mental. Juga menjadwalkan waktu istirahat yang cukup di antara sesi belajar. Istirahat yang cukup memberikan kesempatan bagi otak dan tubuh untuk merefleksi dan mengisi ulang energi. Selain itu, variasikan metode belajar dan jenis tugas yang dilakukan agar tidak terjebak dalam rutinitas yang monoton. Misalnya, baca buku, tulis catatan, atau diskusi materi dengan teman. Juga jangan lupa untuk menjaga keseimbangan agar belajar dan waktu luang dengan melakukan aktivitas. Menurut saya, mengatur waktu belajar yang efektif untuk menghindari jenuhan dan kelelahan merupakan aspek penting dalam memaksimalkan produktivitas belajar Anda. Anda dapat mengatur waktu belajar yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan, sehingga membantu Anda mencapai hasil yang maksimal tanpa merasa kelelahan atau jenuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat datang di podcast selanjutnya.